Oke, hello semua. Balik lagi bersama gue Flobert. Oke, dalam pembahasan bisnis kali ini gue lagi mau mengarah ke analisis SWOT. Nah, ini mungkin udah banyak yang telah mempelajarinya dalam dunia bisnis ya, dengan tujuan kita itu mencari hal-hal yang ada di gambar, yaitu S, W, dan OT. Ya, hal yang pertama yang harus gue bahas tuh, ini tuh merupakan ilmu paling dasar ketika kita lagi menganalisis manajemen strategi. Jadi kita sebelum mencari strategi yang tepat tuh, kita harus mengetahui 4 hal di bawah ini. S dari strength, W untuk weakness, O untuk opportunities, dan T untuk threats. Nah, dalam manajemen strategi, yang kalau kita lagi menganalisis SWOT itu kita awali dengan O dan T terlebih dahulu. Kenapa? Karena O dan T itu merupakan sebuah faktor yang berasal dari luar bisnis kita. Kita nggak bisa ngatur apa yang peluang yang kita dapat. Kita nggak bisa ngatur apa aja ancaman yang kita bakal dapat di kemudian hari. Namanya aja peluang sama ancaman. Kita nggak bisa ngatur dapat peluangnya kapan kan. Kita nggak bisa ngatur juga ancaman tahu-tahu muncul kapan kan. Nah, karena itu O dan T itu wajib duluan untuk kita analisis. Opportunity itu seperti apa sih? Peluang itu seperti apa sih? Sesuai di tulisan kan misalnya few competitors in your area. Berarti kalau kita melihat melihat bisnis kita, calon bisnis kita nih, kita belum punya bisnis misalnya, kita melihat nih, oh industri ini dikit nih pesaingnya, kita bisa masuk nih. Kalau misalnya kita punya kapabilitas buat masuk ke industrinya, ya masuk aja. Itu peluang buat kalian supaya cuannya gede. Nah, kemudian undisturbed markets for specific products. Nah, ini macam-macam nih. Market buat spesifik produk itu kan macam-macam. Bisa bisa aja mungkin em, customer butuh produk spesifik. Nah, misalnya zaman sekarang nih, sekolah lagi mahal-mahalnya, kuliah lagi mahal-mahalnya, UKT-nya, SPP-nya dan lain sebagainya. Sekarang orang banyak yang beralih antara homeschooling atau e-course atau e-book. Karena semua hal itu lebih murah daripada sekolah ataupun universitas. Nah, makanya kan tercipta market baru tuh. Berarti buat yang jago dalam bidang itu atau udah terbiasa membuat itu dari dulu bisa jadi peluang bagus kan buat mereka. Atau bahkan buat kalian yang mungkin belum masuk tapi mau masuk, bisa masuk. Karena itu sebuah peluang. Itu tujuannya analisis opportunities kan. Selain apa juga tuh emerging needs for your products or services, press media coverage of your company. Itu semua berhubungan dengan peluang. Nah, kalau ancaman gimana? Kalau misalnya orang lain gampang masuk, itu berarti ancaman buat bisnis kita. Misalnya produk mobil listrik. Dulu kan paling dikit banget Wuling, terus Tesla. Tahu-tahu sekarang muncul BYD. Nah, itu kan juga sebuah ancaman buat sebelumnya tuh mah. Itu namanya ancaman buat bisnis kita. Itu namanya threats. Kemudian bisa aja perubahan regulasi atau hukum di lingkungan bisnis kita, di industri bisnis kita. Misalnya tahu-tahu konten creator dulu kan sempat viral tuh. Kalau namanya bikin konten harus lewat Kominfo dulu. Nah, itu kan sebenarnya sebuah ancaman kalau tahu-tahu realisasikan. Justru kreativitas malah dihambat hanya karena itu. Itu merupakan bagian dari ancaman. Atau misalnya bisnis kalian F&B nih, tahu-tahu hujan. Kita kan nggak bisa ngontrol hujan tuh kapan ya. Nah, itu namanya ancaman. Tahu-tahu hujan, orang jadi malas keluar, otomatis omset bisa menurun. Itu merupakan ancaman. Nah, karena itu O dan T itu salah satu analisis yang paling penting buat kita analisis terlebih dahulu, karena kita nggak bisa kontrol. Nah, kemudian analisis yang agak belakangan kita analisis, karena ini kita analisisnya di bagian dalam bisnis kita, bagian internal bisnis kita, yaitu S dan W, strength dan weakness, keunggulan dan kelemahan. Oke, yang pertama itu strength.
Nah, bisnis kalian tuh jagonya apa sih? Kalian tuh jagonya apa sih? Kalian taunya apa sih? Lebih tahu dibandingkan bisnis lain itu apa? Itu namanya strength kalian. Misalnya mungkin sama-sama F&B. Nih, ada ada banyak kafe kan di luar sana misalnya nih bisnis kafe. Kafe yang lain misalnya hanya ada tempat makan dan minum doang, ada ruangan merokok, ada AC, udah that's it. Nah, tapi kafe sebelah ternyata punya dilihat punya permainan. Udah gitu bisa private lagi kalau misalnya booking. Nah, itu berarti di kafe yang kedua punya keunggulan tersendiri dong. Nah, itu namanya strength dari kafe tersebut. Atau tapi ternyata kafe yang pertama tadi punya barista yang lebih jago daripada kafe B. Nah, itu keunggulan dari kafe A. Nah, masing-masing punya keunggulannya tersendiri kan? Itu namanya strength. Nah, sebaliknya, kalau ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Nggak ada bisnis yang sempurna banget. Misalnya, kalau kelemahan kafe B itu di marketingnya, tapi kafe A jago marketing. Nah, karena itu kafe B meskipun agak lebih lengkap dari segi fasilitas, ternyata nggak serame kafe A karena kafe A tuh lebih banyak marketingnya daripada kafe B. Nah, ini kafe B punya kelemahan di bagian marketing nih, makanya bisa jadi peluang si A buat ngedorong marketing. Nah, pengaruh. Makanya karena itu, analisa SWOT itu merupakan hal dasar ketika kalian lagi mau membangun bisnis atau lagi menjalankan bisnis. Ini empat hal ini buat gue itu penting banget ketika kalian mau menjalani bisnis deh, atau mungkin mau merintis bisnis. Jadi ketika merintis bisnis atau baru membangun bisnis, selain bisnis model kanvas, kalian juga harus memperhatikan hal ini. Biasanya orang tuh membangun bisnis plan. Oke, mungkin terkait dengan analisis SWOT itu aja dari gue karena cukup simple. Buat gue itu cukup simple. Moga-moga harapannya buat kalian juga cukup simple dan daging banget deh. Oke, sekian dulu dari gue. Bye.